Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. 2 hari, walaupun itu adalah waktu yang singkat, tapi tidak dengan orang-orang Busan. 2 hari adalah waktu yang begitu lama karena mereka harus berhadapan dengan monster pagi, siang, dan malam. Dan itu juga adalah waktu penentu apakah pertarungan Roman Dimitri akan benar datang atau tidak. Park Yong Min mengatakan kepada komandan pasukan untuk menggunakan bom ajaib. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Sebelum waktu bencana, Busan telah mengumpulkan banyak bom ajaib untuk mempertahankan diri di hari-hari bencana. Tapi baru beberapa hari berlalu semenjak hari bencana menggunakan bom ajaib di awal. Bukankah itu adalah tindakan yang terburu-buru? Memang apa yang dikatakan oleh komandan pasukan benar, tapi Park Yong Min memiliki pandangan yang lebih jauh. Jika mereka tidak menggunakan seluruh bom ajaib yang mereka punya, mungkin sebelum 2 hari seluruh pasukan akan tersapu bersih. Oleh sebab itulah ia mengatakan untuk tidak ragu menggunakan seluruh bom ajaib yang mereka miliki. Ya, saat pertempuran dimulai, pihak Busan memiliki banyak keuntungan karena menggunakan bom ajaib. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Pertama, boss monster yaitu Kraken memang tidak bisa menjangkau mereka karena posisi laut dengan dataran yang begitu jauh. Tapi monster-monster laut lainnya bisa dengan leluasa memasuki wilayah Busan dan mengincar nyawa para penduduk. Jumlah mereka yang tidak ada habisnya, itulah yang menjadi permasalahan. Walau demikian, setiap orang masih berusaha untuk mempercayai apa yang diyakini oleh wali kota mereka, yaitu Yong Min. Jika mereka bisa bertahan sampai 2 hari ke depan, maka seluruh Busan akan terselamatkan. Berpindah ke sisi lainnya, yaitu di dalam bunker, tempat perlindungan bagi warga biasa rakyat Incheon. Mereka berlindung di dalam bunker atas arahan dari wali kota Kim Jong Hyuk. Tentu saja ada banyak sekali pertanyaan di kepala mereka. Bagaimanakah nasib mereka ke depannya? Apakah Incheon berhasil bertahan atau malah sebaliknya terjadi perdebatan? Itu adalah hal yang wajar. Ada mereka yang optimis dan juga pesimis terkait dengan nasib mereka ke depannya. Tapi walau demikian, seseorang pun meyakinkan bahwa mereka harus mempercayai wali kota Kim Jong Hyuk dan juga orang yang ia yakini, yaitu Roman Dimitri. Dan tak terasa 3 hari pun berlalu, suasana menjadi begitu sunyi. Itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah penjaga Incheon masih selamat atau sebaliknya? Barulah beberapa saat setelahnya pertanyaan mereka terjawab, tak kalah Kang Minwo membuka pintu bunker dan menjelaskan bahwa situasi sudah jauh lebih aman dan mereka semua boleh keluar. Tentunya itu adalah hal yang hampir sulit dipercayai. Baru beberapa hari berlalu tapi mereka semua sudah aman. Mereka pun mempertanyakan hal tersebut kepada Kang Minho, dan Kang Minho pun menjelaskan apa yang terjadi di luar. Memang ada banyak sekali monster yang menyerang Incheon, tapi berkat Roman Dimitri semuanya berhasil disingkirkan. Entah itu gelombang monster, pusat dari gelombang monster itu sendiri, dan bahkan monster peringkat es. Tidak ada yang bertahan lama saat berhadapan dengan Roman Dimitri. Hujan darah yang berada di dalam kota juga bisa terselesaikan dengan baik karena pertahanan Incheon yang sudah semakin kuat. Jadi saat ini Kang Minwo meminta para penduduk untuk membereskan mayat yang bertumpukan atau berserakan di seluruh kota. Awalnya sulit untuk mempercayai perkataan dari Kang Minwo, tapi saat melihat situasi di sekitar mereka, tentunya itu membuat mereka terkejut karena tumpukan monster terlihat di berbagai sudut kota.
Kang Minwo kembali menegaskan bahwa ini semua adalah berkat Roman Dimitri. Jadi setiap orang harus berterima kasih kepadanya karena atas bantuannya lah Incheon bisa bertahan. Lalu Sarah, seorang warga pun bertanya, jadi di mana Tuan Roman Dimitri? Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Sayangnya saat ini Roman sudah tidak ada di Incheon. Ia pergi ke Busan untuk menyelamatkan warga Busan bersama dengan penyihir berjas putih. Tapi senang saja jika ada hal buruk yang terjadi di Incheon, Roman akan langsung kembali menuju Incheon. Kini kita beralih kembali ke Busan. Wali kota Yongmin nampak sangat frustasi dengan situasi yang ada. Ia tidak tahu kapan gelombang monster akan berakhir. Sudah banyak prajurit Busan yang tumbang saat pertarungan melawan para monster. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka tidak mengenal konsep waktu. Apakah 2 hari sudah berlalu atau belum? Itu semua karena mereka bertarung tanpa henti dan tanpa istirahat. Lalu beberapa saat setelahnya ada monster yang berhasil menjangkau Yongmin dan menggigitnya. Kekuatannya juga sudah terkuras habis. Jadi Yongmin hanya bisa berpasrah diri dan bahkan berpikir mungkin saja ini adalah akhir hidupnya. Hingga suatu tak terduga pun terjadi. Dari atas langit muncul sebuah portal dan dari sana nampak 2 pria keluar. Lalu seseorang berkata, Yongmin, kerja bagus karena sudah bertahan sampai sejauh ini dan sekarang adalah giliranku untuk menepati janji membantu Busan. Ya, walaupun hanya 2 orang saja, tapi ini adalah permulaan bagi Busan untuk memutarbalikkan keadaan. Hanya ada satu perintah yang diberikan Roman kepada Park Min-woo, yaitu buka jalannya. Dengan penuh semangat, Park Min-woo pun menggunakan seluruh sihirnya untuk menghancurkan setiap monster yang menghadang. Beberapa waktu sebelumnya, Roman pun menyampaikan kepada Kim Jung-hyuk bahwa ia akan pindah ke Busan dan hanya membawa 1 orang saja, yaitu Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih. Tentunya Roman membutuhkan Park Min-woo untuk membuka portal agar bisa mencapai Busan dengan cepat. Itu adalah alasan yang rasional, apalagi Incheon masih belum sepenuhnya aman. Jadi Roman hanya membawa 1 orang saja. Walau demikian, Roman berjanji jika suatu hal buruk terjadi pada Incheon, maka Roman akan kembali menggunakan gerbang teleportasi. Di sisi lain, Park Min-woo merasa sangat senang karena bisa bekerja langsung dengan orang yang paling ia kagumi. Siapa sangka waktunya akan tiba saat ia melayani sang Heavenly Demon secara langsung. Setibanya mereka di Busan, situasi nampak begitu kacau. Kota porak-poranda dan dari berbagai macam sudut mereka bisa mendengar suara teriakan. Lalu saat kehadirannya telah dikonfirmasi, Roman pun meminta Park Min-woo untuk membuka jalan. Lalu Park Min-woo pun menggunakan badai petir untuk menghancurkan setiap monster yang ia lihat. Ya, kekuatannya begitu menakjubkan. Bahkan Wali kota Yongmin tidak bisa tidak terpesona melihat kegilaan yang dilakukan oleh Park Min-woo. Ia menghancurkan setiap monster yang ia lihat dari berbagai macam sudut, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Busan selama beberapa hari ke belakang. Ya, kekuatannya memang tidak sebanding dengan saat masa kejayaannya saat masih menjadi Alexander. Tapi berkat bantuan sistem, Park Min-woo bisa memaksimalkan seluruh kemampuannya sehingga ia juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki saat kehidupannya yang lalu. Tapi pertunjukan utama masih tertuju kepada Roman Dimitri. Ada satu hal yang membuat bencana Busan berbeda dengan bencana lainnya. Itu semua karena gelombang monster berasal dari laut. Sesuatu yang sulit untuk digapai oleh manusia.
Tapi Roman Dimitri dengan santainya berhasil membelah lautan, lalu berjalan di atasnya dan membantai seluruh monster yang mendekatinya. Tak lupa pula Roman menggunakan teknik pedang surgawi untuk menghancurkan monster dan juga gelombang tsunami yang berusaha untuk menyapunya. Yongming memang telah mendengarkan rumor bahwa Roman mengalahkan monster kelas S hanya dalam satu serangan saja, tapi ini pertama kalinya ia melihat kekuatan Roman secara langsung. Nampaknya rumor yang ia dengar bukanlah hal yang dibesar-besarkan, bahkan mungkin apa yang ia lihat lebih menakjubkan dari rumor yang ia dengar. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.